Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fadila, saya dari kelas C dengan NIM 210511501047. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang model deskripsi morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu yang mempelajari bentuk bahasa dan pembentukan kata, dan sekaligus mempelajari seluk-beluk bentuk-bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Yang dimana model deskripsi morfologi adalah model yang menggambarkan bagaimana suatu bahasa membangun kata-kata dari morfem-morfem yang lebih kecil. Model ini menjelaskan bagaimana morfem-morfem tersebut digabungkan untuk membentuk satu kata yang baru. Baik, cuman itu penjelasan saya tentang latar belakang morfologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kurniawan dengan NIM 23051501042. Saya akan membawakan materi yang berjudul model deskripsi tradisional morfologi. Model tradisional. Sejarah perkembangan ilmu bahasa di dunia barat dimulai sebelum abad ke-20 yang berpusat di Yunani. Pada masa itu diawali dari pemikiran Plato dan Aristoteles. Model tradisional morfologi adalah model yang berdasarkan pada asumsi bahwa kata-kata dalam bahasa terbentuk dari kombinasi antara morfem dasar base dan morfem tambahan affix. Model ini menekankan pada klarifikasi kata-kata berdasarkan kelas kata, fungsi dan sintaksis dan perubahan bentuk yang terjadi pada kata-kata tersebut. Adapun model deskripsi struktural morfologi. Model struktural adalah pandangan Source tentang morfologi struktural, relasi antara tanda sebagai pembangunan kebernilaian tanda. Menurut Source, nilai dan makna dari tanda-tanda bahasa terutama dimungkinkan oleh sistem relasi. Menjelaskan sebuah kata adalah menghubungkan dengan kata-kata yang lain. Model struktural ini menggunakan model struktural dengan demikian melihat ciri-ciri kata berdasarkan kriteria distribusi morfologi, distribusi frasa, dan distribusi sintaksis. Kelas kata dapat berpindah dengan distribusi pada tatanan, fase, dan sintaksis yang menggunakan istilah kelas kata. Pada umumnya, linguis struktural membeda kelas kata atas 4-5 golongan yang besar dengan berbagai variasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini. Di sini saya akan menjelaskan model struktural. Pandangan Saussure tentang morfologi struktural adalah relasi antara tanda sebagai pembangun kebernilaian tanda. Menurut Saussure, nilai dan makna dari tanda-tanda bahasa terutama dimungkinkan oleh sistem relasi. Menjelaskan sebuah kata adalah menghubungkan dengan kata-kata yang lain menurut Widada. Model struktural ini menggunakan model struktural dengan demikian melihat ciri-ciri kata berdasarkan kriteria distribusi morfologi, distribusi frasa, dan distribusi sintaksis. Kelas kata dapat berpindah dengan distribusi pada tatanan frase dan sintaksis yang menggunakan istilah kelas kata. Pada umumnya, linguis struktural membedakan kelas kata atas 4-5 golongan yang besar dengan berbagai variasi. Di slide selanjutnya ada bagian-bagian dalam model struktural, yaitu yang pertama model item dan aranjemen. Model item dan aranjemen ini adalah salah satu model analisis morfologi yang dikemukakan oleh Hackett 1954. Model ini berdasar pada asumsi bahwa kata-kata dalam bahasa terdiri dari item-item atau morfem-morfem yang tersusun secara linear dalam urutan tertentu. Model item dan aranjemen ini menekankan pada hubungan antara bentuk dan makna dari morfem-morfem tersebut, serta aturan-aturan yang mengatur susunan mereka. Model item dan aranjemen dapat digunakan untuk menganalisis proses-proses seperti afiksasi, komposisi,
reduplikasi, dan kritikisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fadila. Saya dari kelas C dengan NIM 230511501047. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi model deskripsi struktural morfologi, di mana struktural ini adalah relasi antara tanda sebagai pembangunan kebernilaian tanda. Menurut Saussure, nilai dan makna dari tanda-tanda bahasa terutama dimungkinkan oleh sistem relasi yang menjelaskan sebuah kata adalah menghubungkan dengan kata-kata yang lain. Widada 2009-22-23. Model struktural ini menggunakan model struktural. Dengan demikian melihat ciri-ciri kata berdasarkan kriteria distribusi morfologi, distribusi frasa, dan distribusi sintaksis. Kelas kata dapat berpindah dengan distribusi pada tatanan frase dan sintaksis. Ia menggunakan istilah kelas kata. Pada umumnya, linguis struktural membedakan kelas kata atas 4-5 golongan yang besar dengan berbagai variasi. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dalam model struktural. Yang pertama itu ada model item dan aransemen yang kadang disingkat menjadi II. II adalah salah satu model analisis morfologi yang dikemukakan oleh Hockett 1954. Model ini berdasarkan pada asumsi bahwa kata-kata dalam bahasa terdiri dari item-item atau morfem-morfem yang tersusun secara linear dalam urutan tertentu. Model IA menekankan pada hubungan antara bentuk dan makna dari morfem-morfem tersebut, serta aturan-aturan yang mengatur susunan mereka. Model IA dapat digunakan untuk menganalisis proses-proses seperti aplikasi, komposisi, reduplikasi, dan klasifikasi. Kedua, ada model item dan proses. Model item dan proses kadang disingkat menjadi IP. Dalam morfologi bahasa adalah dua konsep yang berkaitan dengan analisis bentuk dan makna kita dalam ilmu bahasa. Model item adalah cara mengidentifikasi dan mengklasifikasikan morfem, yaitu satuan terkecil yang memiliki makna dalam bahasa. Model proses adalah cara untuk menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam pembentukan kata dari morfem-morfem tersebut. Model IP juga dikemukakan oleh Mate 1974 yang berdasarkan pada asumsi bahwa kata-kata dalam bahasa terbentuk dari proses-proses yang mengubah bentuk dasar atau stem menjadi bentuk lain. Model EP juga menekankan pada fungsi atau peran dari morfem-morfem tersebut dalam sistem gramatikal bahasa, serta operasi-operasi yang melibatkan perubahan fonologis, sintaksis, dan semantik. Ketiga, ada model word and paradigma, di mana model word and paradigma ini karena disingkat menjadi WP, di mana WP ini dikemukakan oleh Bloomfield 1933 yang berdasarkan pada asumsi bahwa kata-kata dalam bahasa terbentuk dari kombinasi antara morfem dasar atau base dan morfem tambahan atau afiks. Model WP menekankan pada klasifikasi kata-kata berdasarkan kelas kata, fungsi sintaksis, dan perubahan bentuk yang terjadi pada kata-kata tersebut. Model paradigma adalah cara untuk menggambarkan hubungan antara kata-kata yang memiliki kesamaan bentuk atau makna dalam suatu sistem bahasa. Model paradigma dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu relasi sigmatik dan relasi paradigmatis. 3. Model transformasional atau generatif. Tata bahasa generatif adalah bahwa bahasa merupakan struktur pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priani. Saya akan memaparkan materi tentang model natural atau alamiah. Nah, model natural atau alamiah dalam morfologi bahasa
adalah model yang berusaha menjelaskan pembentukan kata berdasarkan persamaan dan perbedaan bentuk luar atau morfologi organisme secara wajar. Model ini menganggap bahwa kata-kata dalam bahasa memiliki hubungan kekerabatan yang dapat ditelusuri dari asal-usulnya. Model ini juga memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi variasi morfologi organisme seperti iklim, geografi, dan sejarah. Nah, model natural atau alamiah dalam morfologi bahasa dapat diterapkan untuk menganalisis berbagai proses morfologis seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi, abreviasi, dan lainnya pula pembentukan kata-kata baru dari morfem-morfem yang lebih kecil dalam model deskripsi morfologi. Pertama, yaitu afiksasi. Proses pembentukan kata dengan cara meletakkan afiks imbuhan pada bentuk dasar. Afiks dapat berupa perfiks atau di awal kata, sufiks atau di akhir kata, infiks di tengah kata, atau konfiks, kombinasi prefiks dan sufiks. Nah, 2. Reduplikasi. Proses pembentukan kata dengan cara mengulang sebagian atau seluruh bentuk dasar. Reduplikasi dapat berupa pengulangan penuh atau dwilingga, pengulangan sebagian atau seswilingga, pengulangan berupa bunyi, dwipurwa, atau pengulangan dengan afiksasi dwilingga berafiks. 3. Komposisi. Berproses membentuk kata dengan cara menggabungkan dua atau lebih bentuk dasar. Komposisi dapat berupa penggabungan tanpa afiks majemuk murni, penggabungan dengan afiks majemuk berafiks, atau penggabungan frase, yaitu majemuk setara. Nah, dapat kita simpulkan yaitu model deskripsi morfologi adalah cara atau metode yang digunakan untuk mendeskripsikan morfologi suatu organisme baik dengan menggunakan pengukuran, perhitungan, gambar, atau kata-kata. Model deskripsi morfologi dapat menjelaskan pembentukan kata-kata baru dari morfem-morfem yang lebih kecil dengan mengikuti beberapa proses morfologis, yaitu proses yang mengubah bentuk dasar atau stem menjadi bentuk lain. Begitulah kesimpulannya